Ya, oke, Mbak Tina, kira-kira dengan pemasangan mesin yang ada di gentong, di gerai es krim gentong yang ada di Sunter, kendalanya apa aja sih untuk mesinnya ini? Mungkin boleh dijelaskan? Kalau untuk kendala mungkin di settingan juga agak ini ya, agak panjang gitu alurnya, karena setiap kalau mau setting, jujur aja aku belum terlalu hafal, jadi masih harus lihat videonya ulang lagi gitu. Dan yang keduanya itu yang bekas dari tetesan si pengharumnya, dia kadang kalau kita lupa bersihkan, dia jadi kayak kerak di bodi AC. Oh, jadi ini ya, udah gitu susah juga ya ambil alatnya di atas mesin, di atas AC juga ya? Iya betul, jadi harus naik-naik gitu. Tapi kalau untuk aroma sih ini sih udah bagus gitu, wanginya tuh enak, seger gitu. Itu nyebar sampai ke depan pintu nggak, Mbak Tini? Iya betul. Nyampe Kebetulan kan ya? kita pasangnya kan di bagian agak belakang ya, dan itu nyampe ke bagian depan yang bagian kasir. Oh, oke. Gua mungkin izin tarik balik dulu ya. Sebelum kita ke mobile, sebenarnya yang mau di save itu konfigurasinya kan ya, maksudnya setelah refill ya, setelah itu juga nggak banyak operasiin kan sesungguhnya. Enggak. Oh iya, sama satu lagi, bisa nggak? Jadi apakah perlu sampai bikin mobile dulu? Gimana? Apakah perlu apa? Sorry bro, nggak kedengeran. Apakah perlu Anda bikin aplikasi? Oh, harus ini ya. Ya karena kalau misalnya lu tujuannya cuma untuk setup sekali biar gampang gitu kan, kayaknya nggak perlu sampai mobile gitu. Jadi nggak harus lu sampai bikin apps dan back end, front end web gitu misalnya. Betul nggak? Atau lu bakal rencananya ini bakal dinamis banget untuk schedulingnya? Maunya nggak ada scheduling. Gitu sih. Maunya nggak ada scheduling. Maunya kalau misalnya contoh gue lagi di jalan mau pulang rumah, gue 10 menit sebelum sampai gue nyalain smart home gitu. Oke. Jadi ada servernya. Mau nggak mau harus ada. Iya, mau nggak mau harus ada app. Cuman itu kebutuhannya kayak itu contoh yang bisa itu kayak kalau kita pakai Ionic itu kayak satu framework lah namanya Ionic, itu bisa buat iOS, bisa buat Android. Tapi nanti tetap pas lu publish-nya itu kalau mau lewat ke Play Store itu sama App Store itu dua yang berbeda juga. Dan perilaku untuk uploadnya pas ke production itu juga beda. Jadi tahapnya kayak itu kan kita cuma tahap buat designing buat program, tapi pas tahap publish-nya itu udah beda lagi juga kebutuhannya, dan biaya-biaya lainnya juga itu semua berbeda lagi. Jadi kalau lu mau buat terpisah, tandanya lu butuh orang yang bisa main di Swift atau Objective-C buat iOS, yang buat Android ya Java atau Kotlin palingan. Harga ini kan sekarang harga alatnya kalau nggak salah tadi 600 berapa ya? 600 780 harga retail, tapi paling murah ya diskon 30% gitu sih. Ini USD atau rupiah? Rupiah. 180.000. Nah. 180.000 rupiah. Terus lu tambahin fungsi-fungsi itu, maksudnya harga lu masih kompetitif nggak dibandingkan sama kompetitor dan yang lainnya gitu? Apakah lu tambahin IoT, tambahin dia buat baca WiFi, buat koneksi ke WiFi segala macam, bakal jadi bengkak gitu harganya? Sebetulnya kompetitor saat ini yang main begini ya, itu cuma yang living. Yang living kan kita tahu perusahaan MLM ya. Nah, sisanya itu perusahaan air care yang biasa sewa ke hotel. Kalau sewa kan sudah pasti nggak head to head, karena sasaran kita kan home living ya, rumah tangga gitu. Jadi kalau masih di range katakanlah di satu mesin 1 juta, di bawah 2 juta, gua rasa masih bisa gitu loh. Apalagi kita bundling sama aromaterapi keluaran kita kan gitu sih. Ini yang gue bingung nih di sini, platform yang digunakan apa. Ini jujur gue buta banget, nggak tahu mau tulis apa, atau mungkin ada ini. Nah ini hacking time-nya ya, ini salah satu brainstorming kita, nanti bisa dikumpulin jadi satu video sih, itu nggak ada masalah. Nah ini
Untuk yang apps-nya itu rencana gua kalau tanggal 16 besok gua mulai kerjain itu cuman sekedar tampilan UX UI UX-nya gua bikin di XD. Gue bikin di XD, nanti gue kasih gitu loh apa linknya gitu doang. Nanti pengerjaan back end-nya, front end-nya kan gue juga nggak gitu paham itu sih. Nah ini sembari kita jalan, tetapi ini menarik juga kalau sampai ini oke, kita boleh develop juga untuk mesin yang ini ya, bukan mesin yang lain dulu gitu. Nah itu kan tanggal 16 ya. Mungkin pertama konsul dulu ke Sontax kalau yang IoT gimana. Sama kasih lihat platformnya itu, kayak ada pilihan nggak, kayak kalau lu kerjain lu bakal gunain dari ini platform yang mana yang bakal gunain. Soalnya aku baru cek beberapa itu platformnya itu kebanyakan itu backend punya apa kayak platform buat servernya lah. Kayak yang Antares itu emang khusus server cloud buat IoT juga. Jadi dia udah ada selain server sediain API-nya juga dia spesial kayak udah kasih lebih memudahkan IoT lah mungkin. Kayak yang Antares tadi gue cek, Neo Cloud juga gue cek itu public cloud juga. Big Box API gue jamin itu juga mirip kayak Antares. Big Box Big Data gue belum cek tapi kurang lebih kayaknya sama aja sih. Mungkin itu sebenarnya kayak platform yang memudahkan kita nanti buat perkembangan kalau kita gunain IoT lah. Itu sih. Nah, jadi sebenarnya kalau dari perkembangan kita sendiri gunakan apa yang ada. Jadi sebenarnya kita bisa aja gunain salah satu dari ini, kalau disuruh pakai ini itu kayak jadi requirement kita buat gunain, kayak lu asal pilih aja satu itu jadi requirement kita buat gunain itu. Jadi bisa aja. Bisa disesuaikan lah ya. Iya. Jadi tapi mungkin pertama saran gue sih kasih ke Sontax. Kayak mereka tanya dulu ya. Mana ya? Pertama mungkin gue harus pastiin dulu apakah approach kita akan dari nol bikin pengharumnya sendiri, atau kita berarti pretelin alat ini. Mungkin itu pertanyaan gue pertama dulu. Pretelin alat ini baru kita modif, baru kita bungkus lagi. Kayaknya yang tadi, yang pretelin alat bungkus lagi karena alatnya udah ada bro. Oke, berarti pretelin alat bungkus lagi. Oke. Berarti basis modal udah pasti 780.000. Itu udah basis banget. Iya, harga retail ya. Oke. Kalau misalnya mau ditambah fungsi-fungsi misalnya berarti lu perlu akses wifi, lu perlu memori, lu perlu prosesor, Server ya. Perlu power nggak ya toh ya? Nggak tahu sih, tergantung sih, benar-benar tergantung isinya sih. Tapi again mungkin ini ya? juga Baterai? Enggak, ini colok. nggak sih, baterainya mungkin ya kalau dia colok nggak apa-apa sih. Nah cuman nggak tahu nih secara fungsi dia apakah kita harus terlibat sampai ngatur powernya on off-nya gitu kan. Tapi kalau mau simple mungkin dari web browser dulu. Ya, Lagian kan itu ke depan juga, mungkin ke depan baru ke Play Store. Ya. Tapi dari web, kita kan dari HP juga bisa buka. Oh iya bener juga ya, dari web ya. Web itu susah nggak tuh kalau ini? lebih gampang. Kita buat satu aja dulu daripada Banget sih. Karena lu web bisa diakses dari mana aja, lu bisa akses dari HP, lu bisa akses dari laptop. Yang penting lu ada browser kan, Mozilla kayak. Cuman gue nanya lu deh, Tok, kayak kalau misalnya lu sudah punya barang nih yang kayaknya menurut lu ini siap nih untuk dimanufaktur gitu kan, lu biasa kasih desainnya ke manufakturer, mereka yang bikinin gitu ya. Lu pernah sampai sana nggak? Untuk IoT nggak pernah. Untuk elektro nggak pernah. Kalau cetakan, kalau kayak jaket, jas, segala macam, gue udah expert di situ. Cuma kalau untuk IoT, gue nggak tahu company apa anjir itu. Ya assembly house sih basically, tapi gue tahu yang komponen, gue tahu sumber-sumber semua komponennya, cuman apakah ada orang yang kayak hire orang untuk assembly barang belum tahu. Ya,